Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu materi yang berkaitan dengan suatu sistem pemerintahan, yaitu demokrasi. Pada masa ini, kebebasan dan demokrasi telah menjadi bagian penting dalam interaksi antara sesama manusia. Sekalipun demokrasi berasal dari tradisi barat, ia telah menjadi wabah global. Hampir dapat dipastikan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sepi dari tuntunan demokrasi. Meskipun penerapan demokrasi tidaklah seragam pada masing-masing kawasan di dunia, demokrasi telah menjadi media masyarakat dunia untuk mengekspresikan kebebasan individu dan hak-haknya sebagai warga negara. Terdapat beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli, yaitu diantaranya, menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintah diri dengan kekuasaan-kekuasaan. Pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Lalu, menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, dan yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyatlah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan dalam melaksanakan kekuasaan negara. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah bentuk dari dua kata, demos yang artinya rakyat dan kratein atau kratos, kekuasaan dan kedaulatan. Perpaduan antara demos dan kratein atau kratos membentuk kata demokrasi yang memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat atau government the people, di mana kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat dan dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka melalui mekanisme memilih yang berlangsung secara bebas. Secara substansial, demokrasi adalah seperti yang pernah dikatakan oleh Abraham Lincoln, yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun tujuan dari demokrasi yaitu yang pertama, ada kebebasan berpendapat. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan yang terakhir, mencegah perselisihan. Demokrasi juga terdiri dari beberapa macam. Kekuasaan tertinggi negara demokrasi dimiliki oleh rakyat, entah dari mana rakyat tersebut berasal dan latar belakangnya. Semua warga negara dianggap sama tanpa melihat latar belakang dan asal rakyat tersebut, sehingga dalam suatu negara demokrasi, semua warga negara dianggap memiliki kesetaraan. Berikut ini macam-macam demokrasi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuasaan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasinya hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Kepala negaranya juga berbeda dari kepala negara pemerintahan, dan keduanya memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Namun, dalam kebanyakan kasus ini, presiden adalah raja yang terlemah seperti yang terjadi di Inggris dan pemimpin resmi di India. Kemudian yang kedua, ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyatnya yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, atau majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Jika pemerintah harus mengesahkan undang-undang atau kebijakan tertentu, peraturan tersebut kemudian akan ditentukan oleh rakyat. Maka, rakyat memberikan suara pada suatu masalah dan menentukan nasib negaranya sendiri. Yang ketiga, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi paling umum di seluruh dunia. Penekanannya terletak pada perlindungan hak-hak tidak hanya pada mayoritas rakyat di negara bagian, tapi juga minoritas. Dengan memilih perwakilan yang lebih berkualitas, minoritas kemudian akan dapat menyuarakan keluhannya dengan cara yang lebih efisien. Keempat, ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air.
Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki makna kristalisasi sebagai pengalaman hidup bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, pandangan, filsafat, moral, serta etika yang telah melahirkannya. Dan yang terakhir ada demokrasi presidensial. Di bawah sistem demokrasi presidensial, presiden dipilih secara langsung dan tidak langsung oleh warga negara. Presiden dan cabang eksekutif pemerintahan kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan telah menggunakan jenis demokrasi ini. Demikian pembahasan dari saya, semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum.